Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Wahyuningsih, mahasiswi PPG dalam jabatan 2023 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan video PPL siklus 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk. Siapa yang nggak masuk? Kenapa? Oh, dispen. Alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu, berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Mana Dika? Ya, silakan. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, hari ini kita ketemu kembali dalam kegiatan bimbingan klasikal. Ya, bimbingan klasikal artinya bimbingan yang dilakukan di dalam kelas. Nah, sebelumnya kita pernah melakukan beberapa kali bimbingan, tapi secara pribadi, ada yang secara kelompok. Nah, kesempatan kali ini kita akan melakukan bimbingan klasikal dan kita akan membahas tentang tipe gaya belajar. Jadi tujuan dari Ibu mengadakan bimbingan ini adalah untuk bagaimana kamu tahu macam-macam gaya belajar. Kemudian nanti kalian akan memahami apa sih yang harus saya lakukan supaya belajar saya berhasil dengan maksimal, dengan optimal. Kalau memang kamu adalah mereka yang punya gaya belajar auditori, jangan coba-coba kamu membaca. Begitu kan? Kalau anak auditori membaca sendiri kira-kira butuh waktu berapa lama? Sejam. Lebih, itu aja belum tentu paham. Betul nggak? Iya, kadang kamu pusing sendiri, kenapa sih saya udah baca nih buku paket, nggak ketemu-ketemu jawabannya gitu kan? Ya, ya. Jadi tujuan yang pertama itu. Tujuan yang kedua, kalian bisa memahami ciri-ciri dari masing-masing gaya belajar ini. Tuh. Untuk mengoptimalkan bakat diri ya. Yang ada potensi yang ada di dalam diri kalian diharapkan nanti akan muncul seiring dengan cara belajar yang tepat. Kita mulai dulu dengan ice breaking ya, biar semangat, pasti capek ya. Mau kita mulai, kita ulangi, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1. Iya, semuanya nggak ada yang salah, berarti sudah siap untuk mengikuti kegiatan, untuk mengikuti materi hari ini dengan konsentrasi yang penuh dan mudah-mudahan ada manfaatnya, pasti ya, diharapkan ada manfaatnya. Kenapa kita belajar tentang gaya belajar? Nah, sebelum kita belajar tentang apa itu gaya belajar, boleh silahkan keluarkan selembar kertas kalian, ya. Ya, silahkan dikeluarkan. Ya, ada. Nah, ini silahkan dalam satu kelompok ini, ada berapa kelompok ini? 5. Ada 4. Silahkan kalian dalam satu kelompok tuliskan, gimana sih cara belajar saya? Ya. Cara belajarnya gimana sih cara belajarnya? Apakah dengan membaca, apa dengan mendengarkan, apa dengan sambil jalan-jalan? Nah, silahkan dituliskan. Nah, Ibu kasih waktu satu orang 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5, ganti. 1, 2, 3.
Waktunya 5 detik, nggak usah panjang-panjang. Gaya belajar saya apa? Yang kalau jawabannya sama, berarti harus cari jawaban yang lain. Sudah? Sudah. Selesai nggak selesai berarti waktunya sudah habis. Silakan dari kelompok 1 dibacakan. Mana kelompok 1? Ya, silakan dibacakan. Gaya belajarnya apa aja? Apa tipe belajarnya bagaimana? Gaya belajar saya. Kenapa? Penglihatan. Pendengaran. Membaca. Kamu apa, Bang? Gaya belajar saya mendengarkan. Membaca, dan melihat. membaca, kemudian mendengarkan dan melihat. Kamu? Oke, sudah tahu emangnya apa itu auditorial. Nah, yang dipertanyakan ibu tadi kan persoalan yang mau diambil kan itu. Oh, saya kalau belajar bu sambil ketuk-ketukin pulpen. Ya, jadi jatuhnya ke ciri. Oke, nggak masalah. Ya, jadi memang ada 3 tipe gaya belajar. Dimana kalau lihat gambarnya ini, maka kita akan tahu bahwa tipe belajar ini adalah tipe belajar visual. Berarti apa kalau visual? Kalau lihat modelnya ini, mengandalkan penglihatan. Jadi mereka yang punya tipe belajar visual, maka dia akan bisa menyerap informasi dengan baik apabila dia dengan cara melihat. Jadi kalau anak yang tipe visual ini, kalau diterangkan, dia akan lihat gurunya. Biasanya lebih ngelihat gurunya, kemudian dia akan memperhatikan benar dan dia tidak akan terganggu dengan adanya suara berisik atau keributan. Kamu temannya sebelahnya teriak-teriak juga dia tidak akan terpengaruh gitu. Ada yang seperti itu? Ada nggak? Itu saya, Bu. Saya banget itu, Bu. Saya kalau belajar saya nggak peduli, Bu. Teman saya teriak-teriak. Ada yang begitu di sini? Ada? Ada. Terus orang seperti ini, orang visual ini, atau mereka yang punya gaya belajar visual, dia tidak akan puas kalau dibacakan. Jadi kalau misalnya, nih, aku punya buku cerita nih, gitu, punya buku cerita, kemudian diceritain, pinjem bukunya aja. Gitu. Kemudian ada juga gaya belajar auditori. Kalau dilihat dari simbolnya, silahkan tuliskan di kertas kalian. Kira-kira ciri-cirinya apa? Ya, ciri-cirinya apa? Kalau dilihat dari gambarnya, ciri-cirinya apa aja tuh kira-kira? Orangnya belajarnya bagaimana orangnya belajarnya? Silahkan dituliskan. Mati, Tri. Sudah? Kalau sudah silakan satu kelompok maju ke depan yuk. Dibacakan. Ya, silakan maju ke depan salah satu dulu. Ya, kelompok 1, silakan. Gaya belajar auditorial. Suka mengingat apa yang didengar, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, mengandalkan pendengaran untuk dapat memahami dan mengingat informasi yang diberikan. Oke, silahkan duduk. Tepuk tangan boleh. Tadi yang kelompok 1 nggak dikelebukin. Berikutnya, kelompok berikutnya, silahkan. Auditorial lebih suka mendengarkan daripada membaca. Belajar dengan mengingat apa yang didiskusikan dengan mendengarkan. Itu. Oke, silakan. Selamat. Silakan duduk. Tepuk tangan boleh dong. Ya, silakan berikutnya. Kelompok terakhir. Ciri-ciri auditori yaitu lebih suka mendengarkan, lebih bisa memahami menggunakan pendengaran. Oke, selamat. Yo, kita kasih aplaus. Ya, dari beberapa penjabaran tadi, ternyata hampir semuanya mau sepakat ya bahwa
salah satu ciri anak auditori, mereka yang punya gaya belajar auditori adalah, nggak apa-apa, jangan ragu-ragu. Apa? Lebih suka mendengarkan daripada membaca. Kira-kira di kelas ini siapa yang tidak seperti itu? Saya paling seneng Bu dibacain cerita Bu. Ayo siapa? Kalau di rumah minta dibacain cerita, atau kalau mau ulangan nyuruh adiknya suruh bacain buku paket, ada? Nggak ada. Tapi ada nggak di antara kalian di sini, ya, yang kalau temennya lagi baca dideketin kencengan apa? Ada nggak yang suka begitu? Ada nggak? Ada. Ada yang lebih suka baca selain Cahya? Tadi ada 1, 2. Nah, ada lagi? 3. Yang laki-laki lebih banyak, lebih seneng dibacain. Iya. Nih, kalau boleh Ibu tambahin, salah satu ciri anak auditori itu kalau dijelasin, kalau gurunya lagi di depan, mungkin dia tidak mau melihat ke depan. Mungkin dia nunduk. Ya, ada nggak yang suka gitu? Nggak ada. Mungkin dia telinganya ditaruh ke depan, tapi dianya nandepnya ke tembok. Ada nggak yang begitu teman kamu? Nggak ada, karena gurunya pasti ditegur. Ayo lihat ke depan, gitu kan? Ya. Nah sekarang ini ada nggak yang ketika ibu ngomong seperti ini lebih nyaman ketika kamu nyamping? Kamu lebih nyaman yang mana Bang? Begini apa begini Bang? Oh begitu. Berarti kalian juga belum paham betul sebenarnya kalian ini termasuk individu atau orang-orang yang punya tipe gaya belajar seperti apa. Belum tahu persis seperti itu ya. Kemudian ada visual sudah. Ada satu lagi. Kinestetik. Selain itu sebelum kita ke kinestetik, ada gaya visual yang terkadang itu kita nggak menyadari. Ada nggak? Ada yang tahu nggak ya? Kira-kira apa ya? Nggak tahu. Ada yang tahu? Nah, yaitu adalah orangnya penampilannya rapi. Ada nggak ya teman kita yang penampilannya rapi? Ada. Kemudian dia kalau berbicara itu dia tahu yang ingin disampaikan, tapi dia tidak bisa menata kalimat dengan memilih kalimat dengan baik. Ya, kena terus saya Bu. Hah, itu saya banget Bu. Saya pengen ngomong tapi, ya apa yang kamu rasakan Neng? Apa yang kamu rasakan salah satunya dalam diri kamu? Kenalkan dulu, namanya siapa? Iya, silahkan berdiri. Gak apa-apa, bagi pengalaman ya. Ya, perkenalkan. Nama saya Aksa Aurelia. Saya orangnya Kadang-kadang kayak visual, kadang-kadang auditori. kadang-kadang visual, kadang-kadang kayak auditori. Dari mana kamu bisa menyimpulkan bahwa kamu visual? Ya kalau misalkan apa sih kayak ngejelasin gitu, cuma nggak bisa nata kalimat. Pengen nggak bisa ditata kalimat. Tidak bisa menemukan kalimat yang tepat, membuat orang lain paham apa yang ingin kamu sampaikan. Kalau auditori di diri kamu yang mana? Kayak suka dibacain gitu sama guru. Lebih seneng dibacain daripada baca. Berarti gaya belajar kamu yang mana? Dua-duanya ada di saya Bu, ciri-cirinya. Lebih dominan kemana? Visual. Karena kamu tidak terganggu dengan kebisingan. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat temennya yang sudah berani menyampaikan apa yang dia rasakan. Ada lagi yang mau sampaikan? Ayo, silakan. Ayo, berdiri. Berdiri. Ya, bagaimana gaya belajar saya? Kenalkan dulu, namanya siapa? Kenalkan nama saya. Yang kenceng. Kenalkan. Kenalkan nama saya Elsa Aprilia. Saya suka gaya saya kalau belajar gimana? Elsa kalau belajar gimana? visual. Cirinya gimana? Salah satunya gimana? Kamu kalau belajar lebih mana? Lebih suka dibacakan atau membaca? Suka membaca. Lebih suka membaca. Terganggu dengan kebisingan? Tidak.
Tidak. Terus apa lagi? Lebih enak membaca. Lebih senang membaca daripada dibacakan. Berarti kamu kalau dikasih komik seneng dong? Seneng. Oke, tepuk tangan. Iya, jadi anak visual ini dia akan sangat menghargai ketika dia mendapat hadiah itu adalah berupa bacaan. Dia paling seneng, pasti seneng. Keren nih, apalagi buku yang sudah dinanti-nanti ya. Bahkan yang ibu tahu, yang kita tahu bahwa anak visual ini dia akan lebih cepat menghabiskan bacaannya daripada anak yang lain. Lebih cepat dia bacanya. Dia adalah pembaca yang cepat gitu. Baca cepat itu bukan berarti bacanya bukan. Jadi dalam buku yang tebal pun dia bisa mampu menyelesaikan dalam waktu yang singkat gitu. Karena memang dia senang baca gitu. Bahkan ketika dia sudah baca, kadang dia lupa makan, lupa minum, bahkan pengen minum aja tanggungan ntar lagi, dikit lagi ya kan gitu. Ada yang begitu? Ada 1, 2, 3, 4. Elsa termasuk apa? Visual. Lebih senang dibacain. Oke, untuk anak-anak yang visual berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 6, 7. Oke, 7 orang sudah merasa bahwa dia lebih condong pada ciri-ciri anak visual. Kalau anak auditori, tadi disampaikan, siapa yang belum presentasi tadi? Kelompok, udah semuanya ya? Udah semua. Kalau dilihat dari gambarnya adalah bergambar telinga, yang artinya adalah lebih cepat menyerap informasi itu melalui indera pendengaran. Tadi disampaikan sama temannya Bu, gaya belajar auditori itu adalah yang seperti ini, itu kan? Nah, boleh ditambahkan, berarti kalau begitu anak auditori ini dia lebih senang dibacakan apa baca? Dibacakan. Dia lebih, kalau dijelasin gurunya seneng nggak melihat orangnya? Belum tentu anak auditori itu seneng lihat orang sumber suara, itu belum tentu. Mau gurunya secantik apapun gitu kan, kadang dia nggak peduli gitu. Kemudian anak auditori juga itu dia apa? Dia tampilannya rapi juga sama, ya kan? Penampilannya rapi. Mereka adalah orang yang mampu menyusun kalimat dengan baik. Jadi ketika dia mau menjelaskan itu, dia bisa menyusun kalimat itu dengan baik. Oke, sekarang coba kalian tuliskan. Kalau dilihat dari gambarnya, kita lihat materi yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik. Kira-kira orangnya seperti apa? Ya, silahkan dituliskan minimal 5. Diperkenalkan dulu kelompok 1. Saya mau membacakan gaya belajar kinestetik. Ya. Pertama, senang belajar metode praktek. Kedua, menghafal dengan berjalan atau melihat. Ketiga, sulit bermain diri atau duduk manis. Keempat, dengan gerak berbuat dan menyentuh. Terima kasih. Sudah terima. Berarti diakhiri dengan demikian. Demikian saya. Oke, tepuk tangan. Terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok berikutnya. Perkenalkan, nama saya Surya Abdul Abdillah. Saya kelompok 3. Iya. Membacakan tipe gaya belajar kinestetik. Tipe belajar gaya kinestetik, senang belajar metode praktek. Sulit berdiam diri atau duduk manis. Lebih suka kegiatan olahraga.
menghafal dengan belajar. Lebih suka berkegiatan di luar ruangan. Oke, silahkan balik ke tempat Buddha. Sudah. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan terakhir. Kelompok 2. Menyukai kegiatan olahraga. Lebih suka berlari daripada diam. Tidak bisa diam, inginnya selalu berpergian. Lebih suka di luar ruangan. Lebih suka berkegiatan di luar ruangan. Oke, terima kasih. Selamat. Silakan duduk kembali. Tepuk tangannya lupa. Aduh. Iya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan paparannya atau penjelasannya. Apa itu kinestetik? Secara umum sama ya. Dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 3 apa secara umum? Yang sama. Apa yang sama tadi? Belajar dengan cara yang kencang. Praktek. Kemudian lebih suka dengan kegiatan yang berada di luar ruangan. Berarti kamu terkekang dong anak kinestetik kalau suruh diem di kelas. Iya nggak? Oh iya, duduk diem anteng, ibu iket juga nih, gitu kan? Nggak bisa ya. Kira-kira teman kita yang di sini ada nggak yang seperti itu ya? Ngaku. Siapa ya? Yang kalau belajar kakinya sambil begini-begini? Kalau dijelasin, ada nggak Dok? Ada Cahaya sama Nando. Nando udah pengennya dengerin, kakinya nggak mau diem, gitu kan? Makanya kadang di kelas disebutnya anak yang berisik dan jahil gitu ya. Terus kalau temennya lagi ngerjain apa, pulpennya nggak mau diem. Itu salah satu ciri. Kalau dari penjelasan kalian tadi ya, berarti dapat disimpulkan bahwa kegiatan anak kinestetik ini kalau belajar dia nggak akan diem. Kalau nggak kakinya ya tangannya. Kalau nggak tangannya ya lehernya. Ya, lehernya muter, baik gitu, nengok, baik gitu kan? Iya, ada yang begitu? Ada. Nah, tapi biasanya anak yang seperti ini kalau dari ungkapan kalian tadi berarti dia lebih jago dalam bidang? Oh, yang kenceng Bang? Olahraga. Karena dia suka dengan kegiatan yang bergerak. Iya, ya kan? Dia lebih senang bergerak daripada digerakin. Iya, itu beberapa hal mengenai gaya-gaya belajar yang ada, ya. Nah, tapi kita sudah belajar tentang gaya belajar. Ada yang tahu nggak belajar itu apa sih? Iya, baca dia. Ya, ada yang tahu? Silakan dituliskan di kertas kalian. Belajar itu apa? Belajar adalah sebuah proses ya yang dilakukan secara sadar. Silakan dibacakan. Atas nama? Visual. Terus? Atas nama Indah? Auditorial dan visual. Oke. Terus? 3 salsa. Visual dan auditorial. Yang keempat Andipa. Auditorial. Yang kelima Gilang. Auditorial. Oke, dengan kata lain dari kelompok 1 yang auditori berapa orang? 4 orang. Yang visual? 3 orang. Mari kita jumlahkan bersama. Di kelas ini ada berapa orang yang memiliki gaya belajar visual? Ada 12 orang dengan gaya belajar visual. Kemudian auditori. Ada 13 orang dengan gaya belajar auditori. Kemudian dengan gaya belajar kinestetik hanya ada berapa tadi? 5 orang.
Dari kalau kita ambil kesimpulan apa, Dok? Dari 3 gaya belajar yang ada di dalam kelas ini, lebih dominan teman-teman kita adalah memiliki gaya belajar yang jumlahnya paling banyak apa? Auditorial. Mudah-mudahan setelah kegiatan hari ini kalian bisa memahami betul di mana gaya belajar kalian, sehingga kalian bisa mengoptimalkan belajar dengan sesuai dengan gaya kamu. Jangan maksain diri. Kalau memang kamu auditori, jangan coba-coba belajar dengan membaca. Kemudian kalau memang kamu tahu cara belajar kamu itu adalah visual, maka jangan malas untuk sering membaca dan memberikan tanda pada buku bacaan kalian. Kemudian untuk anak kinestetik pun sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham gaya belajarnya di mana? Sudah. Nanti mudah-mudahan dari sini kalian bisa mempraktekkan di rumah ya. Oke. Untuk itu Ibu minta waktunya. Ini ada sudah semuanya ya? Kalau sudah semuanya, saya kira apa yang kita lakukan hari ini, bagaimana perasaan kalian? Senang. Kira-kira kalau ada lagi mau nggak? Mau. Kita akan ketemu nanti insya Allah pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana memahami diri sendiri. Nah, ada yang belum paham kan dirinya sendiri. Nah, nanti kita akan bahas mengenai bagaimana memahami dirinya sendiri. Setelah tahu caranya belajar yang tepat bagaimana, tahu dirinya sendiri, harapannya adalah supaya kita nanti bisa mencapai prestasi yang maksimal. Sebelum kita akhiri, boleh salah satu menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Silahkan. Siapa? Oh ya, silahkan. Terima kasih. Ya, silahkan berdiri, Neng. Kegiatan bimbingan kali ini saya jadi tahu apa itu belajar. Belajar kegiatan yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai tujuan yang sifatnya tetap. Saya jadi tahu tipe-tipe gaya belajar dan saya termasuk tipe gaya belajar yang mana. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Jadi dari kesimpulan yang teman kalian bacakan tadi, dapat Ibu tegaskan kembali bahwa pertemuan kita kali ini adalah pertama mengetahui apa itu belajar. Nah, kemudian setelah tahu apa itu belajar, kita belajar bagaimana tipenya. Setelah tahu tipenya, kita masuk kepada tipe yang mana. Harapannya seperti tadi, bahwa kita bisa mengoptimalkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kalau tadi kita buka dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan berdoa bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh langsung sampai ketemu dan melanjutkan pelajaran berikutnya.